Legislator PKB curiga ada skenario di balik perang antar warga Talo. Makassar diusulkan jadi pusat gastronomi kawasan timur Indonesia. F8 Makassar 2025 resmi dibuka, tegaskan posisi kota festival. Api turun malam kedua, Talo terpantau tenang. Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKB, Basdir, melontarkan kekhawatiran terkait aksi perang di Kecamatan Talo dan Bontoala dalam sepekan terakhir. Ia bahkan mencurigai ada skenario tertentu yang sengaja dibiarkan agar konflik antar kelompok pemuda tetap terpelihara. Lebih lanjut, Basdir mengapresiasi langkah cepat Pemkot Makassar bersama aparat kepolisian yang membentuk posko pengamanan. Namun menurutnya, keberadaan posko saja tidak cukup untuk meredam bentrokan yang kerap muncul mendadak di lorong-lorong sempit. Legislator PKB itu mengaku menerima banyak laporan soal tawuran yang terjadi. Ia bahkan turun langsung berdiskusi dengan tokoh pemuda di Layang, Sapiria, Tinumbu 148, Lembo, hingga Kandia untuk meminta mereka menahan diri. Karena itu, Basdir mengingatkan warga agar tidak mudah terpancing isu atau provokasi. Ia juga mendorong RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM, serta tokoh masyarakat turun langsung melakukan pendekatan persuasif ke warganya. Selain penanganan jangka pendek lewat patroli, Basdir menekankan perlunya solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pengangguran, persoalan sosial, hingga keterlibatan narkotika menjadi pemicu utama mudahnya pemuda terlibat tawuran. Kami berharap di Kota Makassar ini... Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Niluh Puspa, saat berkunjung ke Makassar Creative Hub, Rabu 24 September, menegaskan bahwa Makassar punya potensi kuat untuk berkembang sebagai kota gastronomi. Selama ini, Makassar memang telah populer dengan hidangan khas seperti coto, konro, hingga palu basah. Namun, menurut Niluh, kekayaan kuliner itu baru dipandang sebatas makanan, belum dikemas sebagai sejarah menyeluruh yang dapat menjelma menjadi daya tarik wisata berkelas dunia. Niluh menjelaskan bahwa arah pengembangan pariwisata nasional kini dititikberatkan pada 3 sektor utama yaitu wellness tourism, wisata bahari, dan gastronomi. Makassar, katanya, sudah memiliki modal kuat di sektor gastronomi. Tinggal bagaimana kuliner itu diberi nyawa, tambahan lewat cerita, budaya, dan pengalaman emosional. Dengan sentuhan storytelling, wisatawan tidak sekadar menikmati makanan, tetapi juga menyelami perjalanan budaya masyarakat Makassar. Itulah esensi gastronomi di mana makanan menjadi pintu masuk untuk memahami peradaban. Lebih jauh, Niluh menyebut Makassar sangat layak diproyeksikan sebagai pusat gastronomi kawasan timur Indonesia. Jika Jakarta berperan sebagai hub nasional, maka Makassar diarahkan sebagai simbol utama untuk wilayah timur. Kemenparekraf berkomitmen mendampingi Pemkot Makassar, mulai dari pengembangan konsep hingga strategi promosi. Salah satu langkah kunci adalah menciptakan travel pattern, alur perjalanan wisatawan yang menempatkan kuliner sebagai pengalaman utama. Perhelatan Akbar Makassar International Aid Festival Forum, F8, 2025 resmi dibuka di area parkir Trans Studio Mall, TSM, pada Rabu 24 September malam. Ajang tahunan kebanggaan Kota Makassar ini akan berlangsung hingga 28 September, menghadirkan ragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif yang kembali memikat perhatian nasional. Pembukaan festival dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wamenparekraf, Niluh Enik Puspa, yang hadir mewakili pemerintah pusat. Sejumlah kepala daerah dan tamu kehormatan turut menyaksikan kemeriahan malam pembukaan, menjadikan F8 sebagai momentum kolaborasi lintas sektor. Tahun ini, F8 mengusung tema, Fantastic 8, yang menampilkan 8 sektor kreatif baik film, fashion, food, fiction, fine art, folk, fusion, serta flora dan fauna. Perpaduan 8 elemen tersebut diramu dalam satu arena besar, menjadikan F8 sebagai festival multidimensi dengan daya tarik unik di Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 2016, F8 konsisten masuk dalam daftar top 10 Harisma Event Nusantara, KEN, yang dirilis Kemenparekraf. Meski sempat terhenti karena pandemi,
F8 terbukti mampu menjaga reputasinya sebagai event unggulan yang melahirkan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Founder F8 sekaligus mantan wali kota Makassar 2 periode, Muhammad Ramdan, Dani Pomanto, menegaskan konsistensi festival ini adalah hasil kerja keras para kreator, budayawan, dan pemerhati pariwisata. Ia menyebut F8 sebagai ruang yang meramu kreativitas, budaya, dan pariwisata menjadi satu kesatuan. Ia menambahkan, F8 bukan sekadar konser atau panggung hiburan, melainkan juga wadah untuk merangkai sejarah. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Konsulat Jenderal Australia yang menghadirkan drama sejarah persaudaraan maritim berusia ratusan tahun antara Makassar dan Australia. Dalam kesempatan yang sama, Dani menyampaikan terima kasih kepada Kemenparekraf yang selalu memberikan dukungan penuh. Ia juga mengungkapkan keinginannya membangun arena permanen F8 agar festival ini bisa berlangsung sepanjang tahun tanpa harus berpindah lokasi. Sementara itu, Wamenparekraf Niluh Enik Puspa menegaskan bahwa F8 bukan hanya festival hiburan, melainkan salah satu event yang berhasil lolos kurasi independen paling bergengsi di Indonesia. Menurutnya, bertahan di top 10 Ken selama beberapa tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Situasi di Kecamatan Talo, Makassar, mulai menunjukkan tanda kondusif setelah sempat diguncang insiden perang kelompok beberapa hari lalu. Malam kedua pasca bentrokan, Rabu 24 September. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Api, kembali turun langsung meninjau kawasan rawan konflik untuk memastikan warga bisa beraktivitas dengan aman. Sekitar pukul 20.20 WITA, seusai menyelesaikan aktivitas di Balai Kota, Api bergerak menuju Jalan Tinumbu dan Sapiria, dua titik yang kerap menjadi lokasi tawuran. Tidak hanya sekadar lewat, ia menyusuri lorong-lorong hingga kanal, lalu berhenti di sejumlah posko keamanan. Salah satunya berada di depan SD Impres Baraya, Sapiria, yang dijadikan titik pantau utama oleh aparat. Perjalanan Api berlanjut ke posko rawan di Lembo dan posko induk di Kelurahan Bunga Eja Baru. Di setiap posko, ia berdialog dengan aparat kepolisian, TNI, serta pihak Kecamatan Talo dan Bontoala. Diskusi ini difokuskan pada strategi pengamanan berlapis agar konflik tidak kembali pecah dan masyarakat merasa tenang. Hasil pemantauan menunjukkan tanda positif. Tidak ada keributan seperti malam sebelumnya. Aparat keamanan terlihat siaga di titik-titik rawan yang sebelumnya menjadi epicentrum bentrokan. Warga pun mulai berani beraktivitas meski tetap waspada. Kehadiran langsung orang nomor 1 di Makassar ini memberi pesan kuat bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam.